Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima al-ifadata wal istifada wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nashaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang kelima dan sekarang kita sudah memasuki makalah yang keberapa? Makalah yang keberapa sekarang? 15. Makalah yang ke-15. Pak ini kok udah jawab? Tidak tahu sampai mana. Sekarang kita memasuki makalah yang ke-15. An jumhuril ulama, dari mayoritas para ulama, dari kebanyakan para ulama. Annal fikrata ala khamsati aujuhin. Sesungguhnya berfikir itu ada 5 macam. Artinya di sini berfikir yang bisa bernilai pahala, berfikir yang bisa mendapatkan banyak kebaikan di dalamnya. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, la ibadata kat tafakkur, tidak ada ibadah yang seperti berfikir-fikir, merenungkan, berfikir. Tidak ada ibadah yang lebih besar nilainya, pahalanya dibanding berfikir, tafakkur. Tapi di sini juga jangan disalahartikan, oh berarti kita harus mikir-mikir saja tanpa ibadah yang lain. Salah. Karena ibadah yang lain ada yang sifatnya wajib, seperti sholat 5 waktu. Kita tidak perlu sholat, kita tidak perlu puasa, kita cukup tafakkur saja juga udah benar. Karena ada porsinya masing-masing. La ibadata kat tafakkur, tidak ada ibadah yang tinggi nilainya seperti tafakkur. Dikatakan oleh sebagian orang yang ahli ma'rifat, orang yang benar-benar dekat dengan Allah, al-fikratu sirajul qalbi fa idza dhahabat fala idha'ata lahu. Berfikir itu adalah lampunya hati. Kalau lampunya itu sudah hilang, maka hati sudah tidak bercahaya. Itu pentingnya berfikir. Cuma nanti akan kita bahas berfikir yang bagaimana yang bagus itu. Apa mikir utang, apa mikir belanjaan, apa mikir yang lainnya, nanti akan kita bahas. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Berfikir 1 saat, 1 jam itu jauh lebih bagus dibanding ibadah 60 tahun. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dengan berfikir yang nanti akan kita jelaskan, ada banyak hal yang bisa didapatkan. Misalkan berfikir di dalam penciptaan Allah, berfikir tentang sakitnya sakaratul maut, berfikir tentang azab kubur, berfikir tentang keadaan-keadaan pada hari kiamat. Itu ketika orang mau berfikir 1 jam saja, merenungkan 1 jam saja, maka nanti dia akan berubah dibanding orang yang hanya ibadah dan ibadah. Mungkin dia itu juga melakukan banyak kebaikan, tapi bisa jadi nilainya jauh lebih tinggi berfikir, karena nanti efek yang akan ditimbulkan berikutnya itu sangat banyak sekali ketika orang mau berfikir dengan berfikir yang seperti itu. Berfikir-fikir itu ada 5 macam, kata mayoritas para ulama. Apa 5 macam itu? Pertama, fikrotun fi ayatillah,
berfikir-fikir terhadap ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, penciptaan Allah. Itu penting. Berpikir tentang penciptaan Allah, ciptaan Allah, berpikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Satu contoh di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Unduru madza fis samawati wal ard." Lihatlah apa-apa yang di bumi, apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Itu untuk apa? Untuk kita berpikir. Satu contoh misalkan semangka misalkan. Pernah tahu enggak kapan kok tiba-tiba muncul seperti itu? Pas waktu orang nanam semangka, pernah tahu tidak itu semangkanya itu tiba-tiba berbuah itu jam berapa, menit ke berapa? Tiba-tiba kan ada. Terus bagaimana kok bisa yang asalnya itu hijau di dalamnya kok merah? Ini kan aneh. Lombok yang asalnya hijau jadi merah. Itu semuanya penciptaan Allah. Contoh yang lain misalkan langit. Kok bisa tanpa tiang bisa berdiri? Padahal kalau penciptaan manusia tanpa tiang tidak mungkin bisa berdiri. Apa yang tanpa tiang bisa berdiri? Ada? Tidak ada. Contoh yang lain manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan begitu sangat rapi. Rambutnya juga bermacam-macam. Coba seandainya itu tertukar saja, maka menjadi tidak indah. Misalkan rambut yang ada di alisnya itu yang jauh lebih panjang, rambut yang di kepala pendek. Bagaimana nasibnya nanti? Tidak indah. Tapi Allah begitu sangat rapi untuk mengatur semua itu. Dan coba orang seluruh dunia ini, coba siapa yang sama persis? Ada enggak? Orang seluruh dunia itu jumlahnya berapa? Banyak banget. Bisa triliunan. Coba carikan satu saja yang orang itu sama persis, tidak ada perbedaan. Satu saja. Ada? Tidak ada. Walaupun kembar sekalipun pasti ada perbedaan. Kok bisa? Karena yang menciptakan adalah Allah. Menciptakan adalah Allah. Misalnya apa lagi? Apa lagi misalnya? Bintang, bulan, matahari. Kok bisa ya tidak jatuh? Kok bisa tidak jatuh? Padahal itu kan besar. Kok bisa tidak jatuh? Karena yang menciptakan adalah Allah. Makanya Allah berfirman di dalam ayat yang lain, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, yang meyakini. Dan di dalam diri kalian, apakah kalian tidak mau melihat itu? Artinya kita tidak mau berpikir tentang semua itu. Ini semuanya ciptaan Allah sangat luar biasa. Tidak ada orang yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah, tidak bisa. Tidak ada yang bisa. Orang menciptakan seperti ciptaan Allah, tidak ada yang bisa. Syaraf manusia itu sebegitu detailnya, sangat kecil sekali. Otak manusia juga sangat rumit sekali kalau kita mau mempelajari dari ilmu apa itu, IPA apa IPA apa fisika itu. Ilmu apa seperti itu yang mempelajari organ manusia itu? Biologi. Itu sangat rumit sekali. Dan tidak ada satupun orang yang bisa buat seperti ciptaan Allah, tidak ada. Mana ada orang yang bisa membuat sama persis seperti ciptaan Allah? Ciptaan apa? Paling cuma robot. Paling cuma apa? HP. Apalagi mainan-mainan, pesawat-pesawat. Dan itu semuanya tidak sama seperti ciptaan Allah. Dan pesawat itu sebenarnya juga meniru ciptaan Allah. Apa yang ditiru? Burung. Burung itu kan dia memiliki dua sayap. Kenapa kok burung tidak terbang dan tidak jatuh?
Karena memiliki dua sayap yang ketika dia terbang itu seimbang. Antara sayap yang satu dengan sayap yang lain itu seimbang sehingga dia tidak jatuh. Nah, pesawat itu juga salah satu asal usulnya juga meniru konsep burung itu. Pernah enggak ada burung itu ketika terbang cuma satu yang dikepakkan begini, satunya nutup. Ini burung yang anggun ini, satu saja diginikan. Kira-kira bisa enggak terbang? Nggak bisa. Pesawat juga seperti itu. Nah, ini namanya berpikir-pikir terhadap ciptaan Allah. Apa nanti akibat yang akan ditimbulkan dari berpikir-pikir terhadap ciptaan Allah? Kata para ulama, yatawalladu minha at-tauhid wal yaqin. Akan muncul ketika kita berpikir seperti itu tauhid wal yakin, mengesahkan Allah. Ternyata tidak ada yang bisa kecuali Allah. Kita semakin yakin terhadap Allah kalau orang mau berpikir terhadap ciptaan Allah. Contoh lagi apa? Masa ada tahu? Banyak contohnya apa? Contoh yang lain. Apa contoh yang lain? Laut. Itu airnya dari mana? Terus sejak kapan ada yang melubangi seperti itu sebegitu luasnya? Kalau orang mau berpikir terhadap ciptaan-ciptaan Allah, yatawalladu minha at-tauhid wal yaqin, akan lahir dari berpikir-pikir seperti itu at-tauhid, mengesahkan Allah, wal yaqin, dan yakin kepada Allah. Ketika orang sudah yakin kepada Allah, maka nanti akan menimbulkan as-sukunu ila wa'dillah. Dia akan tenang dengan janji-janji Allah. Allah itu sebegitu rapinya menata buah delima. Coba, buah delima itu kan kecil-kecil. Ya, ditata sebegitu rapi oleh Allah. Dan kita percaya bahwa itu adalah ciptaan Allah. Kemudian akhirnya timbul yakin yang sangat mantap kepada Allah. Ketika orang itu sudah yakin terhadap Allah, maka dia akan tenang terhadap janji-janji Allah. Orang itu yang ketika dia itu tidak yakin, maka dia tidak gampang tenang hatinya. Padahal kita itu sudah paham bahwa Allah itu tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Orang gampang galau itu karena dia tidak yakin. Kenapa kau tidak yakin? Karena dia tidak mau berpikir-pikir terhadap ciptaan Allah. Perbedaannya begini loh, perbandingannya. Misal ada orang yang naik pesawat. Ada yang pernah naik pesawat? Tidak ada. Mau naik pesawat ya? Saya sudah beberapa kali. Ada yang pernah naik kapal laut? Tidak ada juga. Ada yang pernah naik kereta? Tidak juga. Naiknya naik bis? Ya. Contoh yang paling ekstrim itu naik pesawat. Kenapa orang itu naik pesawat? Kenapa dia kok tidak khawatir jatuh? Kira-kira alasannya apa? Yakin kan? Yakin kepada pilotnya. Betul? Bukan yakin kepada pesawatnya, yakin kepada pilotnya. Kenapa penumpang pesawat itu bisa yakin kepada pilotnya? Kenapa kita tidak bisa yakin kepada Allah kita? Yang sudah jelas-jelas innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Allah itu bisa merapikan kehidupan kita sebagaimana Allah merapikan susunan buah delima. Buah delima kan rumit. Kalau kehidupan kita kan tidak serumit susunan buah delima. Kenapa kita tidak bisa yakin? Ketika kita bisa yakin, maka kita akan tenang dengan janji-janji Allah. Tenang, tidak usah keburu-buru. Semua itu pasti ada waktunya. Kalau sesuatu itu diberikan tidak pada waktunya, maka tidak akan mungkin bagus. Contohnya begini, ada orang punya penyakit apa itu namanya, yang melentung itu apa? Budun ya, apa namanya? Ya, apa bahasa Indonesianya apa ya? Hah? Bisul, yang kadang-kadang di sini di pantat itu. Itu kalau
pencet sebelum waktunya dia meletus, beda enggak? Ketika nunggu meletus, berbeda. Akibat yang akan ditimbulkan itu berbeda. Orang juga seperti itu. Yang penting orang itu sudah ikhtiar dan berdoa. Setelah itu pasrahkan semua kepada Allah. Kalau masih keburu-buru, ini kapan dan kapan, berarti dia masih belum yakin, berarti dia masih belum bisa tenang dengan janji Allah. Udah tenang saja, semua itu sudah diatur sama Allah. Semua sudah diatur sama Allah. Kalau belum waktunya, nanti tambah bisa bermasalah. Nah, ini berpikir-pikir yang jenis pertama, berpikir terhadap penciptaan Allah. Orang yang mau berpikir terhadap penciptaan Allah akan menimbulkan tauhid, mengesahkan Allah dan yakin kepada Allah. Karena di dunia ini tidak ada yang sehebat Allah. Siapa yang bisa menciptakan langit? Siapa yang bisa menciptakan bumi? Siapa yang bisa menciptakan bulan dan matahari? Siapa yang bisa menciptakan langit yang sebanyak itu? Kita ini harus berpikir, kata para ulama itu. Kalau orang bisa berpikir seperti itu, Allah itu bisa menciptakan langit yang bintang yang sebanyak itu. Masa kita tidak yakin Allah bisa menciptakan banyak kebahagiaan di dalam hati kita? Masa tidak yakin? Apalagi coba ngurusi satu orang, masa tidak yakin? Ngurusi bintang sebanyak itu saja bisa Allah, masa ngurusi permasalahan satu orang tidak bisa? Ini karena tidak yakin. Kalau belum ketemu jodohnya gimana? Yakin. Tidak usah keburu-buru. Nanti pasti akan ada waktunya. Ini berpikir-pikir yang pertama yang bagus. Makanya kalau ada orang rekreasi, wisata alam atau apa biasanya itu, apa namanya istilahnya? Ya, tafakur alam ya. Itu jangan cuma ngelihat bagusnya apa, tapi dilihat dulu itu bagaimana cara menciptakannya. Kayak misalkan ada buah itu kan macam-macam, ada yang durinya di luar, ada yang durinya di dalam, ada buahnya itu juga bentuknya bermacam-macam. Coba lihat buah mangga misalkan, ada ndak yang bentuknya sama persis? Ada ndak? Mirip belum tentu sama. Yang sama persis bentuknya ada ndak? Menurut saya tidak ada. Kenapa kok bisa tidak ada? Karena yang menciptakan adalah karena Allah. Kenapa kok bisa sehebat itu? Karena tidak ada yang lebih hebat daripada Allah. Nah, ketika orang mau berpikir terhadap ciptaan-ciptaan Allah seperti itu, dia akan timbul di dalam hatinya at-tauhid, mengesahkan Allah dan yakin terhadap Allah. Ketika orang sudah yakin, maka dia akan tenang dengan janji-janji Allah. Nah, ini yang pertama. Tadi itu dijelaskan bahwasanya berpikir-pikir itu ada 5 macam. Jadi bisa jadi, ini pentingnya orang berilmu. Bisa jadi orang tidak ibadah, tidak sholat, tidak baca Quran, tidak berzikir, tidak baca sholawat, tidak sedang cari ilmu, dia hanya diam. Tapi dia mendapatkan pahala. Kenapa? Karena diamnya berpikir, ngelihat yang di sekitarnya. Itu pohon kok bisa setinggi itu? Kapan tumbuhnya? Jam berapa? Menit ke berapa? Detik ke berapa? Nah, dari situ nanti akan timbul yakin, semakin yakin kepada Allah. Oh, berarti Allah bisa. Kepada pohon yang sebesar itu saja bisa, apalagi masalah kita yang sekecil ini, pasti Allah bisa menyelesaikan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, fikratun fi alaillah. Berpikir yang bagus itu, yang kedua adalah berpikir-pikir terhadap alaillah. Alaillah itu nikmat-nikmat Allah. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan fadzkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Memikirkan nikmat Allah itu yang bagaimana? Dijelaskan di dalam ayat yang lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya.
kita ini terlalu terburu-buru untuk banyak mengeluh. Padahal kalau kita bandingkan antara yang enak dengan tidak enak di dalam kehidupan kita, lebih banyak mana? Lebih banyak enak. Lebih banyak enaknya. Nikmat yang kita terima dari Allah dibanding ujian lebih banyak mana? Nikmat. Nikmat. Kadang satu ujian melupakan 1000 kenikmatan yang kita terima. Orang itu harus berpikir terhadap kenikmatan-kenikmatan yang ia terima. Coba saja ya, orang dikasih nikmat sehat, kasih pilek saja itu sudah bingung sudah. Kasih pilek, meler apa, tidak enak makan, pusing, sudah tidak enak. Itu betapa memang nikmat Allah sangat berharga sekali. Kalau kita ingin mensyukuri nikmat sehat, sering datang ke rumah sakit, sering datang ke puskesmas. Kalau ada orang datang ke rumah sakit, datang ke puskesmas, dia semakin tidak bisa bersyukur. Ada yang salah di dalam hatinya. Apa dia tidak mikir, oh alhamdulillah saya masih bisa sehat, saya bisa berjalan, saya bisa melihat, saya bisa mendengar, masih bisa makan. Kan begitu. Ketika orang mau berpikir terhadap nikmat-nikmat Allah, dan kita harus yakin bahwa nikmat yang kita terima semuanya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apa-apa yang datang kepada kalian dari kenikmatan, semuanya itu dari Allah. Ini penting, harus kita yakini. Dapat uang 5.000, jangan kita meyakini kita dikasih orang. Yang ngasih adalah Allah. Kok bisa Allah? Kenyataannya kan orang yang ngasih kepada kita. Coba sekarang saya tanya, yang menggerakkan tangannya untuk mengasihkan kepada kita siapa? Allah. Yang menjalankan kakinya untuk sampai kepada kita siapa? Allah kan? Yang menggerakkan hatinya dan akalnya untuk ingat kepada kita siapa? Allah. Yang menciptakan dia siapa? Allah kan? Hakikatnya Allah. Karena kalau kita meyakini bahwa yang memberi nikmat kita bukan Allah, nanti tidak ada syukur kepada Allah. Tidak ada syukur kepada Allah. Yang ada cuma membalas kebaikan dari orang yang beri kepada kita. Apakah bagus? Bagus. Tapi masih kurang sempurna, karena kita tidak bisa bersyukur kepada Allah. Maka ketika orang berpikir terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah, apa kata para ulama? Yatawalladu minha al-mahabbatu wasyukru. Akan timbul dari berpikir-pikir itu cinta dan syukur kepada Allah. Makanya orang itu tidak bahagia karena kurangnya bersyukur kepada Allah. Kita seterpuruk apapun, kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Diciptakan jadi orang jelek, ya banyak bersyukur kepada Allah. Mungkin nanti kalau diciptakan jadi orang cantik, dia sombong. Diciptakan jadi orang miskin, ya banyak syukur kepada Allah, karena masih dijadikan sebagai orang Islam, masih punya iman, masih diberikan kesehatan. Semuanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Caranya banyak bersyukur kepada Allah bagaimana? Dengan mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah. Ujian kita berapa sih? Mungkin dalam setahun cuma beberapa. Nah, nikmat kita bisa ngomong, nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa mendengar, nikmat kita bisa makan, bisa tidur, bisa buang hajat, bisa buang angin. Itu apa bukan nikmat? Coba kalau tidak percaya, tanya ke dokter. Orang tidak bisa kentut itu, butuh dioperasi kan butuh biaya banyak itu. Kan ya? Berarti kan itu kentut membawa nikmat itu. Kalau orang mau berpikir seperti itu, betapa mahalnya sebuah kenikmatan dari Allah. Siapa yang bisa membeli kesehatan? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa. Orang tidak bisa tidur ini juga repot. Orang tidak bisa melihat juga repot. Betapa banyaknya kenikmatan yang kita miliki. Sehingga kalaupun kita mengandalkan ibadah-ibadah kita, tidak ada nilainya apa-apa dibanding kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Makanya dulu itu pernah ada orang yang ahli ibadah sampai ratusan tahun. Kemudian ketika beliau itu dipanggil oleh Allah, Allah berkata kepada dia, udkhul jannah
birahmati, masuklah surga dengan rahmatku, dengan kasih sayangku. Dia berkata, bal bi amali, aku masuk surga karena amalku, wahai Allah. Karena aku ibadah sudah ratusan tahun di dalam satu tempat yang sepi, yang tidak ada yang mengganggu. Di situ aku disediakan minum, di situ disediakan makanan, tidak ada yang mengganggu sama sekali. Kemudian Allah bilang, masuk surga karena rahmatku, masuklah, masuk. Dia masih menjawab, bal bi amali, aku masuk surga karena amalku, sampai 3 kali. Akhirnya Allah menyiapkan timbangan kan 2 begitu. Satu amalnya ditaruh di situ, satunya ditaruh kenikmatan yang ada di matanya. Coba timbang itu. Setelah ditimbang, ternyata ini yang lebih ke bawah, berarti lebih berat dibanding ibadahnya yang ratusan tahun itu. Kamu tahu itu, kenikmatan mata saja itu jauh lebih berat nilainya dibanding ibadah kamu itu yang ratusan tahun itu. Sudah, kamu sekarang masuk. Ya sudah, Mas, saya sadar bahwa aku masuk surga bukan karena amal-amalku. Karenanya berpikir-pikir terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah itu penting. Kenapa? Karena bisa melahirkan syukur dan cinta kepada Allah. Tidak ada orang yang lebih cinta kepada kita melebihi cintanya Allah kepada kita. Orang tua bukan, anak-anak bukan, saudara bukan, teman bukan, pacar apalagi. Lebih cinta Allah kepada kita. Kita ini sebelum minta itu sudah dikasih sama Allah. Coba seandainya kita tidur tidak bisa buka mata lagi, berarti kan sudah mati. Itu penting. Berpikir yang kedua, ini pentingnya orang berilmu. Dia itu kelihatan diam. Jangan dikira diamnya itu dia mikir utang atau apa. Bisa jadi dia memikirkan kenikmatan dari Allah. Bisa jadi dia memikirkan kenikmatan dari Allah, sehingga di dalam hatinya timbul rasa syukur dan cinta kepada Allah. Saya pernah teringat satu ceramah dari Habib Novel Al-Idrus dari Solo. Beliau mengatakan, jika ada orang lain berbuat baik kepada kita, kemudian kita bisa cinta, kenapa kita tidak bisa cinta kepada Allah yang terlalu banyak kebaikan yang kita terima? Kenapa tidak bisa? Mestinya bisa kan? Mestinya. Alhamdulillah masih punya tangan, alhamdulillah masih punya mata, alhamdulillah masih punya kaki, alhamdulillah masih diberikan kehidupan, alhamdulillah masih bisa makan. Banyak jalan menuju syukur. Semuanya pokoknya itu semuanya dari Allah. Tidak usah mikirkan orang lain sampai lupa untuk bersyukur terhadap dirinya sendiri. Banyak orang tidak bahagia bukan karena dia tidak memiliki segalanya, tapi dia suka memikirkan kebahagiaan orang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, berpikir-pikir yang bagus itu adalah fikratun wa fikratun fi wa'dillah. Berpikir-fikir terhadap janji-janji Allah kepada orang-orang yang mau beramal. Satu peringatan dari Allah, misalkan, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah orang mukmin dengan orang fasik itu sama? Jawabannya apa? Tidak sama. Tidak sama. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang itu kalau dia bertakwa kepada Allah, membenarkan terhadap janji-janji Allah, maka dia akan dipermudah segala urusannya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim innal abrara lafi na'im. Orang-orang baik itu akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Kalau orang mau berpikir terhadap janji-janji Allah seperti itu, orang cari ilmu akan mendapatkan begini, orang sholat mendapatkan seperti ini, apa akibat yang akan dia timbulkan? Yatawalladu minha ar-raghbatu fil akhirah, akan cinta terhadap akhirat. Kalau orang mau berpikir terhadap janji-janji Allah. Bahasa Arab itu unik, sama-sama raghiba,
tapi kalau setelahnya itu ada huruf yang berbeda maka artinya berbeda. Contoh, raghiba fi artinya cinta. Raghibaan itu artinya benci. Itu beda bahasa Arab. Maka untuk belajar ilmu-ilmu berbahasa Arab tidak cukup dengan terjemahan, apalagi tidak belajar kepada guru, tidak pernah belajar secara langsung, ya sulit. Nah, orang ketika berpikir terhadap janji-janji Allah, maka dia akan cinta kepada akhirat. Ketika dia cinta kepada akhirat, apa buah yang akan ditimbulkan? Mahabbatus su'ada, dia cinta kepada orang-orang yang beruntung, kepada orang-orang yang soleh. Wa hamlun nafsi alal amali bi'amalihim, dan mendorong dirinya untuk bisa beramal dengan amal-amal mereka, bisa beramal dengan amal-amal mereka dan berakhlak dengan akhlak mereka. Itu apa kuncinya? Kuncinya adalah berpikir terhadap janji-janji Allah. Paham? Janji Allah kan banyak. Misalkan man lazamal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang istiqomah beristighfar, maka Allah akan menjadikan di dalam setiap kesulitannya kemudahan, dan di dalam kesempitan ada jalan keluar, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak terduga, yang tidak disangka. Dan semua itu bermuara pada ilmu. Gimana caranya kita bisa berpikir terhadap janji-janji Allah kalau kita tidak tahu keterangannya? Makanya dekat dengan ulama, dekat dengan masyayikh, dekat dengan para ustadz, dekat dengan para kiai. Itu karena akan bisa menjadikan kita berpikir-pikir terhadap janji-janji Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa fikratun fi wa'idillah, berpikir-pikir terhadap ancaman-ancaman Allah. Bagi siapa? Bagi mereka yang melanggar aturan-aturan Allah. Satu contoh di dalam Al-Quran, wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang fajir, yang melanggar aturan-aturan Allah, yang bermaksiat kepada Allah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Orang kalau mau berpikir terhadap ancaman-ancaman Allah seperti itu, bagi mereka yang tidak taat kepada Allah, bagi mereka yang melanggar aturan-aturan Allah, apa yang akan ditimbulkan dari berpikir-pikir seperti itu? Yatawallatu minha al-haibatu, akan timbul darinya rasa untuk takut melakukan kemaksiatan kepada Allah dan mengagungkan kepada Allah. Orang bermaksiat kepada Allah itu bisa jadi dia itu tidak tahu ancaman-ancaman dari Allah. Misal, ada orang berzina. Mungkin dia sudah tahu bahwa zina itu adalah dosa. Cuma dia tidak tahu ancamannya apa. Ada orang ghibah. Dia sudah tahu bahwa ghibah itu adalah dosa. Cuma ancaman yang ditimbulkan dari ghibah itu apa? Mungkin dia tidak tahu. Ketika dia sudah tahu dan berpikir-pikir, memikirkan tentang ancaman-ancaman Allah seperti itu, akan timbul takut kepada Allah. Takut yang bagaimana? Takut bermaksiat kepada Allah, dan dia akan mengagungkan kepada Allah. Itu yang keberapa? Keempat. Yang kelima, wa fikratun fi taksiri nafsihi anit ta'ati ma'a hisanillahi ilaihi. Berpikir-pikir yang bagus itu adalah berpikir-pikir terhadap keteledoran kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Di sisi yang lain Allah tetap berbuat baik kepada kita. Kita harus mikir itu. Coba ya, maksudnya bagaimana contohnya? Sholatnya kita tepat waktu? Enggak. Khusyuk? Enggak. Tenang? Enggak. Pikirannya bisa fokus kepada Allah? Enggak. Kadang pakaiannya juga tidak bagus. Padahal orang ibadah kan harus pakainya bagus. Dia menutup aurat, kemudian pakai minyak wangi, karena dia mau menghadap kepada Allah. Coba kalau kita mau berpikir, sholat kita jarang-jarang,
keteledoran, kadang telat-telat, mungkin kadang tidak sholat dengan sengaja, kadang malas, kadang berat, tapi Allah tetap saja berbuat baik kepada kita. Ya, kita harus mikir seperti itu, kata para ulama. Allah itu tetap berbuat kepada kita, padahal kita sering kali dalam tanda kutip melukai Allah, menyakiti Allah. Tapi kenapa Allah tetap berbuat baik kepada kita? Kalau kita mau berpikir seperti itu, apa kata para ulama? Yatawalladu minha al-hayah. Akan timbul darinya itu kehidupan di dalam hati kita. Sehingga kita itu mencela kepada diri kita sendiri. Iya, kamu itu kenapa? Allah sudah baik, kenapa kamu balas dengan keburukan? Sehingga kita itu semakin hari semakin hati kita ternasihati oleh cara berpikir seperti itu. Dan kita juga harus berpikir bahwa Allah itu selalu melihat kepada hati kita, bukan cuma kepada zahir kita. Hati kita pun Allah sudah tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu tahu yang terbesit di dalam hati kita, dan yang paling dekat dengan kita itu adalah Allah. Kadang kita sudah tahu bahwa ada yang dekat, kenapa kita cari yang jauh? Yang dekat itu Allah. Makanya ketika ada masalah apapun, cari yang dekat dulu sebelum mencari yang jauh. Sudah tahu ada yang dekat, kenapa cari yang jauh? Cari Allah dulu. Ketika sudah Allah dicari, insya Allah nanti setelahnya itu akan dibukakan banyak pintu. Karena yang pegang kuncinya itu adalah Allah. Kalau ketika ada masalah langsung kepada orang lain, Allah sudah dilewati. Kalau ditutup oleh Allah pintunya bagaimana? Tidak ada orang yang peduli satupun. Sudah cuek semuanya, dibiarkan. Kenapa? Karena kita tidak melewati pintunya Allah. Nah, itu berpikir-pikir yang penting. Juga ada berpikir-pikir yang lain, semisal berpikir terhadap kehidupan dunia ini dan kesibukan kita untuk mencari dunia, sedangkan kita itu lupa terhadap kenikmatan-kenikmatan yang ada di akhirat yang sifatnya itu adalah kekal abadi selamanya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Banyak orang yang memilih kepada kehidupan dunia, padahal akhirat itu adalah kekal selama-lamanya dan lebih baik daripada semuanya. Ketika orang berpikir seperti itu, maka dia nanti akan bersemangat untuk beramal apa? Amal soleh, dan tidak begitu tergantung kepada dunia. Juga berpikir yang bagus itu adalah berpikir terhadap datangnya kematian, yang itu bisa jadi kapan saja dan di mana saja, sehingga kita mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Itu 5 jenis berpikir yang bagus, yang kalau kita melakukan kita akan mendapatkan banyak kebaikan di dalamnya. Jangan sampai berpikir terhadap zatnya Allah karena kita tidak mampu. Tafakkaru fi ayatillah wa la tafakkaru fillah. Jangan berpikir-pikir terhadap zatnya Allah, tapi kalau berpikir-pikir terhadap ciptaan Allah tidak apa-apa. Akan saya ulang kembali. Ada 5 macam jenis berpikir yang bagus. Pertama, berpikir terhadap ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, ciptaan Allah. Kalau orang mau berpikir terhadap ciptaan Allah, akan timbul mengesahkan Allah dan yakin kepada Allah. Kalau orang yakin kepada Allah, maka dia akan tenang dengan janji-janji Allah. Yang kedua, berpikir-pikir terhadap kenikmatan-kenikmatan yang datang dari Allah. Ketika orang mau berpikir terhadap kenikmatan yang ia terima dari Allah, maka akan timbul rasa cinta dan syukur kepada Allah. La in syakartum lazidannakum. Yang ketiga, berpikir-pikir terhadap janji-janji Allah bagi orang-orang yang beramal soleh. Kalau orang mau berpikir seperti itu, akan timbul dari berpikir itu adalah cinta kepada akhirat. Yang keempat, berpikir-pikir terhadap ancaman-ancaman Allah. Kalau orang mau berpikir terhadap ancaman-ancaman Allah, akan timbul darinya dia akan takut untuk melakukan maksiat kepada Allah, takut untuk melakukan pelanggaran kepada Allah. Yang kelima,
berpikir-pikir terhadap keteledoran kita, kesalahan kita untuk beribadah kepada Allah, walaupun di sisi yang lain Allah tetap berbuat baik kepada kita. Sehingga ketika orang mau berpikir seperti itu, akan timbul dari hatinya kehidupan, akan timbul dari hatinya rasa malu kepada Allah, karena dia sudah melanggar kepada Allah, tapi Allah masih berbuat baik kepada dirinya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan yang mau tanya. Ada? Wallahu a'lam bishawab.